Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-14 di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Untuk materi pertemuan ke-14 ini saya akan membahas tentang praktikum routing fundamental. Khususnya yang nantinya akan saya praktekkan adalah routing statik. Bagaimana caranya melakukan konfigurasi dengan menggunakan konsep dari routing statik itu sendiri. Topologi dari jaringannya kurang lebih seperti yang ada di latihan 1 di sini. Kalau di latihan sebelumnya kita hanya menggunakan satu router. Nah, untuk yang latihan hari ini kita akan menggunakan 2 router. Anggaplah router yang pertama di sini router kantor cabang Jakarta. Selanjutnya router yang kedua di sini router kantor cabang Surabaya contohnya. Nah, untuk router itu sendiri, untuk router Jakarta di sini ada jaringan LAN-nya. Jaringan LAN-nya nanti saya akan menggunakan di network 192.168.4.0. Berarti untuk IP address routernya adalah 192.168.4.1. Nah, selanjutnya nanti untuk PC1 di sini nanti saya akan jadikan sebagai dinamik ya. Saya nanti akan konfigurasi secara dinamik supaya nanti tidak melakukan setting secara statik. Nah, selanjutnya di sini ada tambahan, kita menggunakan kabel serial. Kabel serial di sini digunakan untuk menghubungkan antar router. Jadi di sini saya menggunakan kabel serial DCE. Nah, untuk yang port yang saya gunakan adalah 0/0/0. Sama untuk yang router dari Surabaya pun saya menggunakan yang kabel serial 0/0/0 untuk portnya. Nah, selanjutnya untuk yang router Jakarta ke bawah, di sini untuk fast Ethernetnya saya menggunakan fast Ethernet 0/0. Begitu pula untuk yang Surabaya, saya menggunakan fast Ethernet 0/0. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Saya akan melakukan konfigurasi. Oke, cuman sebelumnya kita setting dulu topologinya. Router yang digunakan adalah 1841. Nah, di sini akan saya rubah terlebih dahulu nama routernya. Cuman biasanya dia minta di mesin booting terlebih dahulu sampai selesai proses bootingnya. Oke, baru kita rubah nama routernya di displaynya jadi router 1 contohnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi satu router. Nah, ini untuk router yang kedua. Selanjutnya kita menggunakan end device yaitu PC. PC1 untuk router di DKI Jakarta contohnya. Selanjutnya PC kedua untuk router yang ada di Surabaya. Oke, selanjutnya tinggal kita hubungkan dari router, kita hubungkan ke PC. Oke, sebelumnya saya desain terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan router Jakarta. Interface-nya saya menggunakan fast Ethernet 0/0. Nanti IP address-nya saya gunakan 192.168.4.1 untuk routernya ya. /24. Oke, berarti networknya adalah 192.168.168.4.0. Ini networknya. Oke. Contoh saya buat seperti ini, nanti subnet mask defaultnya /24 ya, otomatis subnet masknya 255.255.255.0. Ini router Surabaya. IP address-nya, networknya 192.168.6.0. Untuk IP address routernya nanti saya setting 192.168.6.1. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang lainnya nanti kita bisa lakukan konfigurasi. Nah, sekarang kita tentukan kabelnya. Nah, dari router Jakarta ke PC1 kita gunakan kabel cross. Pilih di router, selanjutnya kita pilih fast Ethernet 0/0. Masuk ke PC1. Oke, ini masih merah lampu indikatornya. Begitu pula dari router kedua atau router Surabaya, kita pilih fast Ethernet 0/0. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang
dari routernya kita menggunakan kabel serial DCE. Nah, ini yang akan kita gunakan. Oke. Selanjutnya nanti untuk serialnya di sini contohnya saya gunakan serial 0/0/0, IP-nya 192.168.5.2/24. Oke. Untuk yang ujung di sini ya. Selanjutnya di sini saya gunakan sama menggunakan kabel serial. Nah, saya gunakan contohnya seperti ini. Ini untuk settingan awalnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkan antar router? Oke, hal yang harus kita lakukan adalah kalau kita ingin menambah perangkat baru, contohnya di PC, tentunya PC tersebut harus di-shutdown. Begitu pula untuk router. Routernya harus di-shutdown terlebih dahulu, dimatikan, baru nanti kita pasang port baru di situ. Caranya seperti apa? Diklik contohnya di router 1, pilih yang fisikal. Pilih router 1, selanjutnya pilih fisikal. Di sini kan tadi munculnya di config, kita pilih fisikal. Nah, di sini ada simbol untuk on off yang lampu indikatornya hijau nih. Kalau hijau seperti ini berarti masih nyala. Kita off terlebih dahulu dengan cara diklik, nanti akan off seperti ini. Selanjutnya kita ambil port untuk kabel serialnya. Contoh saya pilih yang WIC 1T. Oke, ini untuk yang serialnya berarti saya hanya butuh satu aja gitu. Caranya kita nanti masukkan ke sini nih, tinggal kita drag. Nah, kita masukkan ke sini. Baru selanjutnya kita nyalain lagi. Tak, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk router kedua. Diklik router kedua. Selanjutnya pilih fisikal. Selanjutnya ini kan masih on nih, di off terlebih dahulu. Selanjutnya di sebelah kiri kita pilih modulnya, kita pilih WIC 1T. Selanjutnya pilih yang ini ada di bawah untuk modulnya, portnya. Kita drag masukin ke atas. Di sini kan masih kosong tadinya. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya masih ada lagi nih kalau mau ditambahin lagi. Baru selanjutnya kita nyalain lagi. Kayak kurang lebih seperti itu untuk menambahkan modul yang ada di router itu sendiri. Jadi sekali lagi, untuk menambahkan modul yang ada di router, kita bisa klik routernya, selanjutnya pilih fisikal. Di fisikal di sini, awalnya di sini kan kosong seperti ini nih. Kita off terlebih dahulu, baru selanjutnya kita pilih WIC 1T, selanjutnya kita drag masukin ke sini. Baru setelah kita masukin, kita on. Oke, kurang lebih seperti itu untuk proses menambahkan modul yang ada di router itu sendiri. Sama seperti kalau sebelumnya kita menambahkan LAN card tambahan contohnya di PC. Berarti kan PC-nya harus di shutdown lebih dahulu. Baru selanjutnya kita pilih kabelnya. Nah, untuk kabel atau connection-nya kita pilih yang serial DCE ya. Serial DCE, selanjutnya pilih router, klik router 1. Nah, di sini muncul yang namanya serial. Tadinya kan nggak ada. Pilih serial, selanjutnya masuk ke router 2, sama pilih serial. Nah, baru selanjutnya kita lakukan konfigurasi. Caranya seperti apa untuk konfigurasinya? Kita fokus terlebih dahulu ke yang sebelah kiri nih, router Jakarta terlebih dahulu, seperti yang ada di slide. Oke, seperti yang ada di slide seperti ini. Kita fokus ke yang sebelah kiri, berikut yang serial 192.168.5.1. Jadi kita fokus ke yang di bawahnya terlebih dahulu, baru nanti ke yang ke kiri. Oke, kita masuk dulu ke sini. Oke, sekali lagi kita konfigurasi dulu router DKI Jakarta, cuman kita fokus ke yang ke bawah dulu nih. Fokus ke yang ke bawah, berarti port ini nih yang akan kita konfigurasi. Kita klik router, selanjutnya pilih CLI. Nah, nanti kurang lebih seperti ini nih. Continue with configuration dialog, kita ketik 0. Nah, selanjutnya kita masih di user exit mode, kita masuk ke user privilege mode. Dengan cara ketik enable, selanjutnya masuk ke global configuration, configure terminal. Oke, baru selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi untuk fast Ethernet 0/0. Berarti kan untuk jaringan lokal yang ada di DKI Jakarta. Sebelumnya saya rubah terlebih dahulu nama dari routernya supaya nanti tidak rancu. Berarti hostname-nya Jakarta, hostname spasi Jakarta.
Selanjutnya saya akan konfigurasi fast Ethernet-nya. Fast Ethernet 0/0 ya. IP address-nya IP address 192.168.4.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Baru selanjutnya kita shutdown. No shutdown. Oke, contoh seperti ini. Kita keluar dari konfigurasi interface fast Ethernet 0/0. Selanjutnya sekarang kita konfigurasi DHCP-nya supaya nanti kita tidak konfigurasi secara manual untuk kliennya. Caranya seperti apa? Kita ketik IP DHCP pool, nama DHCP pool-nya contohnya Jakarta. Oke, baru selanjutnya network-nya. Network 192.168.4.0. Selanjutnya subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya routernya IP address routernya berapa? Default root .192.168.4.1. Oke, selanjutnya kita keluar dari konfigurasi DHCP. Oke, selanjutnya IP address berapa yang tidak akan diberikan ke klien? Oke, kita bisa menggunakan IP DHCP exclude address 192.168, berarti IP routernya ya yang tidak akan saya berikan ke klien. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya kita bisa tes di sisi klien. Lihat lampu indikatornya sekarang sudah berubah jadi warna hijau. Oke, sekarang kita konfigurasi kliennya nih untuk yang PC 1. Caranya diklik, selanjutnya pilih desktop. Selanjutnya pilih IP configuration. Nah, kita setting secara DHCP. Oke, nanti dia akan nge-request IP address. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, konfigurasi DHCP kita sudah selesai atau sudah berhasil. Oke, selanjutnya sekarang kalau kliennya atau LAN-nya di sini sudah selesai, sekarang kita fokus ke ini nih, ke jalur yang sebelah kanannya nih. Sebelah kanan dari router DKI Jakarta. Berarti serial 0/0 IP address-nya 192.168.5.1. Caranya seperti apa? Kita masuk lagi ke routernya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke router yang pertama atau router DKI Jakarta. Kita masuk ke serial interface serial 0/0/0 harus sama ya. Selanjutnya IP address-nya berapa? IP address 192.168.5.1. Subnet mask-nya 255.255.255.255.0. Oke, kalau sudah kita tentukan kecepatan transfer datanya dengan cara clock rate contoh 64.000. Oke, baru selanjutnya kita restart. No shutdown. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita keluar 2 kali, exit kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita lihat sekarang sudah ada root-nya enggak? So IP root. Oke, di sini sudah ada nih. Oke, berarti untuk jalur yang di DKI Jakarta sudah dapat dia menggunakan 192.168.4.0. Oke, selanjutnya kita sekarang masuk lagi ke yang sebelah kanan nih. Oke, yang sebelah kanan, sekarang kita fokus ke yang sebelah kanan atau router Surabaya. Berarti yang sebelah kanan ya. Kita fokus ke router yang Surabaya, kita fokus ke bawah terlebih dahulu, jalur ke bawah ini, baru nanti ke yang ke kiri. Oke. Caranya seperti tadi, diklik router Surabayanya, pilih CLI, nanti akan muncul seperti ini. Berarti router kedua ya, atau router Surabaya. Kita ketik no. Selanjutnya kita masih di privilege exit mode, kita masuk ke user exit mode ya, kita masuk ke privilege exit mode dengan ketik enable. Selanjutnya masuk ke global configuration. Baru selanjutnya kita rubah nama routernya, hostname, contohnya Surabaya, supaya nanti beda antara router A dengan router B-nya. Selanjutnya kita fokus sekarang ke konfigurasi jaringan LAN di Surabaya. Interface fast Ethernet 0/0. IP address 192.168.6.1 kan ya, untuk yang IP address-nya. Yang ini nih.
Oke, jalur ke bawah ini, IP-nya kan ini nih, 192.168.6.1. Oke, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kalau sudah, tinggal kita restart. No shutdown. Oke, selanjutnya kita keluar dari konfigurasi fast Ethernet 0/0 yang ada di router Surabaya. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP untuk yang router Surabaya. IP DHCP pool, contohnya nama DHCP-nya saya ubah jadi Surabaya, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya network-nya ya. Network 192.168.6.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya IP address routernya berapa? Default root 192.168.6.1. Selanjutnya kita keluar dari konfigurasi DHCP. Berikutnya IP address berapa yang tidak akan diberikan ke klien. Kita bisa menggunakan IP DHCP exclude address 192.168.6.1. Berarti IP address 192.168.6.1 ini yang tidak akan saya berikan ke klien. Oke, sekarang kita tes konfigurasi DHCP IP address di PC2. Di sini lampu indikatornya sudah berubah jadi hijau, diklik. Selanjutnya pilih desktop IP configuration. Selanjutnya kita setting DHCP-nya. Dapat nggak DHCP-nya? Oke, dapat DHCP-nya kurang lebih seperti ini. Berarti konfigurasi DHCP dan konfigurasi di PC ke router yang di Surabaya sudah bisa. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Kalau sudah konfigurasi router yang ada di Surabaya, oke, sekarang kita fokus ke serialnya sekarang, yang berarti kan yang sebelah kiri nih. Nah, berarti kan fokus ke sini nih. Oke, cara seperti apa? Diklik router Surabayanya. Selanjutnya kita konfigurasi serialnya. Oke, konfigurasi interface serialnya. Interface serial 0/0/0 ya. Oke, selanjutnya IP address-nya. IP address 192.168.5.2 ya. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, tinggal kita fokus ke berikutnya, kita shutdown. No shutdown. Kita keluar lagi, kita bisa cek show IP root. Show IP root. Sebentar. Show IP root. Oke, nanti di sini akan ada dua nih. Jadi yang 6.0 dan 5.0-nya sudah nyambung nih. Kita lihat lampu indikatornya biasanya sudah mulai hijau, tapi ini belum bisa connect. Kenapa? Routingnya belum kita lakukan. Oke, langkah berikutnya kita kenali proses routingnya. Routing dari serial router Jakarta ke serial router Surabaya. Jadi memperkenalkan network router Surabaya dengan network 192.168.6.0 yang melewati serial 192.168.5.2 agar terbaca di router Jakarta. Jadi kita kenalin dulu network ini nih 192.168.6.0 dengan dia kan lewat jalur ini nih 5.2. Nanti dikenalin di sini. Begitu pula sebaliknya. Network 192.168.4.0 yang melewati jalur 192.168.5.1 di sini harus dikenalin di router Surabaya. Oke, ini yang nantinya perlu dilakukan konfigurasi. Jadi sekarang kita masuk ke router Jakarta terlebih dahulu. Masuk ke router Jakarta, diklik router Jakarta, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita masuk ke konfigurasi global configuration ya. Kita masuk ke global configuration, configure terminal. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan proses routing dengan menggunakan IP root. IP root
IP root. Selanjutnya networknya di Surabaya 192.168.6.0. Dia ngelewatin jalur Sapiens Masnya terlebih dahulu 255.255.255.0. Dia ngelewati jalur 192.168.5.2. Seperti itu kan ya. Baru selanjutnya di enter. Oke, selanjutnya kita keluar exit. Kita lihat show IP root. Oke, nanti akan muncul nih. Akan muncul di sini. Jadi sudah untuk yang serialnya dia sudah bisa masuk ke ngelewati jalur 192.168.6.0. Dia ngelewati jalur 192.168.5.2. Oke, sekarang lakukan hal yang sama untuk yang router Surabaya. Jadi memperkenalkan yang ini, memperkenalkan serial router Surabaya ke serial router Jakarta. Memperkenalkan network router Jakarta dengan network 192.168.4.0 yang melewati router serial 192.168.5.1 agar terbaca nanti di router Surabaya. Sekarang kita lakukan hal yang sama di router Surabaya. Pilih router Surabayanya, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke global configuration. Konfigur terminal. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan proses routing IP root. Oke, 192 networknya ya 192.168.4.0. Subnet masih defaultnya 255.255.255.0. Dia ngelewati jalur 192.168.5.1. Oke, kurang lebih seperti ini. Enter. Selanjutnya di exit. Nah, lihat sekarang proses routingnya. So, IP root. Nah, jadi untuk yang serial berikutnya, serial, nah ini nih 192.168.4.0 dia ngelewati jalur 192.168.5.1. Oke, sekarang kita bisa tes. Caranya seperti apa? Kalau untuk ngetesnya tentunya dari PC. Pilih PC 1, selanjutnya pilih jendela command prompt. Oke, kurang lebih seperti ini. Lihat IP address dari PC 1, IP config. Oke, IP address-nya kan ini nih, DHCP. DHCP. Nah, selanjutnya kita tes IP address-nya, konfiksinya ping 192.168.4.2, enter. Dapat ya. Selanjutnya kita tes ke routernya, ke router DKI Jakarta. Ping 192.168.4.1. Dapat. Sekarang lihat yang di serialnya 5.1. Ping 192.168.5.1. Enter. Oke, dia juga dapat. Sekarang router yang ke Surabaya, yang melewati jalur router Surabaya di ping ke 192.168.5.2. Dia dapat juga sekarang IP router Surabaya ping 192.168.6.1. Oke, di sini pun dapat sekarang klien yang ada di router Surabaya ping 192.168.6.2. Biasanya masih request timeout awalnya, cuman yang kedua biasanya kalau memang sudah berhasil dapat. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa tes dari sini menggunakan kirim data contohnya. Oke, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan yang ini. Add simple DPU. Selanjutnya kita masuk ke PC 1, klik PC 1, selanjutnya arahin ke PC 2. Lihat proses pengiriman datanya. Auto capture. Dia masuk ke router 1 terlebih dahulu, baru selanjutnya dia akan melewati router kedua, router Surabaya, baru nanti dia akan turun ke bawah. Oke, ini kurang lebih untuk mengerjakan latihan yang ada di pertemuan ke-14. Jadi masuk dalam kategori routing statik yang tadi sempat saya praktekkan. Oke. Oke, langkah selanjutnya untuk berikutnya. Untuk berikutnya ada studi kasus kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Silakan nanti kalian
kerjakan tadi kasus yang ada di depan ini. Oke, silakan kalian kerjakan kasus yang ada di depan ini. Oke, di sini ada dua router. Yang pertama router Depok, selanjutnya yang kedua router Bogor. Oke, selanjutnya router Depok di sini dia punya dua switch. Switch pertama dan switch kedua. Begitu pula untuk yang router Bogor. Ada switch pertama dan switch kedua. Berikutnya ada kliennya. Silakan kalian konfigurasi terlebih dahulu router Depoknya contohnya. Nah, untuk yang klien-klien di sini nanti silakan kalian lakukan konfigurasi secara DHCP. Jadi kalian konfigurasi dari router, baru nanti sambungkan masing-masing PC dan laptop yang ada di router Depok. Baru selanjutnya kalian fokus ke sini nih, serialnya nih. Serial yang ada di router Depok. Nah, selanjutnya nanti baru kalian fokus ke router Bogor. Oke, saya coba kerjakan terlebih dahulu. Oke, saya kerjakan terlebih dahulu, cuman nggak sampai konfigurasi paling ya. Oke, yang pertama router 1841. Oke, bisa menggunakan router 0 boleh. Selanjutnya ini router yang kedua. Oke, di sini masih proses merestart. Kita diamkan saja terlebih dahulu. Kalau pengen merubah. Oke, ini saya ganti router 2 supaya tadi nanti tidak rancu. Ini router 1. Oke, kita setting lebih dahulu seperti ini. Selanjutnya ada dua switch ya. Ada dua switch di sini yang bisa kalian gunakan. 2950 atau 2960 yang kita gunakan. Saya coba gunakan yang 2960. Nah, begitu pula untuk yang di sebelah kanannya. Kita gunakan switch 2960. Berikutnya ada PC1, PC2, PC3. PC1. Oke, di sini PC1 ya. Selanjutnya PC2 ada laptop 1 nih. Saya rubah namanya displaynya. Selanjutnya ada 1 PC dan 2 laptop. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya yang sebelah kanan dia menggunakan laptop semua. Selanjutnya yang sebelah kiri, paling kiri dia menggunakan PC semuanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, nanti baru kita atur. Oke. Selanjutnya kita atur untuk yang fast Ethernet-nya. Oke, jadi di sini ada 2 fast Ethernet ya. Oke. Jadi fast Ethernet yang pertama kita gunakan yang di sini. Kita menggunakan kabel strap ya. Nah, yang di sini saya menggunakan fast Ethernet 0/0. Jadi nanti jangan sampai salah, di sini menggunakan fast Ethernet 0/0. IP address-nya contohnya 200. IP-nya 200.100.10.1. Size 24. Ini kan ya. Nah, selanjutnya lakukan DHCP server. Ini untuk router Depok. Router Depok. Untuk yang fast Ethernet 0/0 di sini networknya saya singkat NW 200.100.10.0/24. Oke, ada 2 nih. Selanjutnya, nah yang sebelah sini sama router Depok kita gunakan fast Ethernet 0/1. Dia menggunakan yang 20. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya yang router Bogor. Oke, IP address-nya 30. 30.1. 30. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya fast Ethernet yang terakhir. Berarti di sini 40 ya. 40.1. Oke. Kurang lebih seperti ini.
Oke, baru kita sekarang fokus ke fast Ethernet-nya, fast Ethernet 0/0 masuk ke switch. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya kita hubungkan dengan media transmisi kabel ke PC ataupun ke laptop. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya begitu pula untuk yang router Bogor. Router Bogor kita gunakan fast Ethernet 0/0 ke switch 2. Selanjutnya fast Ethernet 0/1 ke switch 3 atau switch keempat ya. Oke, saya rubah nama switchnya supaya tidak rancu. Ini switch keempat, ini switch ketiga. Selanjutnya ini switch ke 2. Ini switch ke 1. Oke, supaya mudah. Selanjutnya kita hubungkan ke kliennya. Sebelum kita konfigurasi. Oke, seperti ini. Nah. Oke. Selanjutnya kita sekarang fokus ke routernya. Kita fokus ke routernya untuk menghubungkan router. Router di sini menggunakan serial, sama-sama menggunakan serial ya. Serial DCE. Serial DCE dengan network 200.100.50.0. Oke, benar. Selanjutnya di sini serial 0/0/0 IP-nya 200.150.1/24. Begitu pula yang di sini dia menggunakan /24, cuman IP-nya belakangnya 2. Oke. Selanjutnya kita tambahkan modul nih untuk yang router 1 atau router yang ada di Depok. Caranya diklik routernya. Oke, seperti ini. Kita fokus ke fisikalnya. Nah, di sini kan ada modul nih. Ini modul yang ada di router masih kosong nih. Kalau pengen nambah port baru gitu. Caranya sebelum nambah modul di off terlebih dahulu nih. Di off terlebih dahulu routernya, baru kita pilih yang, karena saya butuh cuma 1, kita pilih yang WIC 1T. Tapi kalau kita butuhnya lebih dari 1, kita bisa menggunakan yang 2 nih. Kita pilih yang WIC 1T terlebih dahulu, selanjutnya ini udah muncul, di drag, masukin ke sini. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya dinyalakan. Oke, baru selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk router yang kedua atau router Depok. Diklik router Depok, selanjutnya pilih fisikal. Nah, di sini routernya masih nyala, di off terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan modul, diklik WIC 1T, ini baru di bawahnya kita drag, masukin ke sini. Baru selanjutnya dinyalain. Oke, baru selanjutnya kita fokus ke pengkabelannya. Pengkabelnya kita menggunakan yang serial DCE. Nah, diklik yang router Depok, di sini muncul serial 0/0/0. Masuk ke router serial 0/0/0. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru silakan kalian masuk ke konfigurasinya. Jadi di sini ada ada dua konfigurasi ya. Kita fokus contohnya ke fast Ethernet 0/0 dulu sampai di HCP-nya, baru nanti ke yang sebelah kanannya. Oke, contoh. Saya contohkan satu. Pilih CLI. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nah, sekarang kita masuk ke router yang pertama atau router Depok ya. Router Depok, ini pilih no. Selanjutnya kita masuk ke
privilege access mode enable, configure terminal, kita masuk ke global configuration, kita rubah nama routernya, hostname Depok. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, baru kita konfigurasi fast Ethernet 0/0 nomornya terlebih dahulu. Interface fast Ethernet 0/0. Selanjutnya IP address 200.100.20 ya, titik 10, 10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Baru selanjutnya kita restart, no shutdown. No shutdown. Kita keluar, baru kita fokus ke konfigurasi DHCP untuk yang fast Ethernet 0/0. Oke. Nah, untuk konfigurasinya IP DHCP pool, contohnya saya fokus ke yang pertama NW1. NW1 contohnya Jakarta. Berarti network 1 yang Jakarta ya. Oke. Network 200.100.10.0. IP address-nya 255.255.255.0. Sebentar, 200.100 network. DHCP pool network 200.100.10.0. Oke, sebentar. Network ini menggunakan network ya. Networknya contohnya 200.100.10.0. Selanjutnya subnet mask defaultnya 255.255.255.0. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya default root-nya berapa? Default root-nya 200.100.10.1. Nah, selanjutnya kita keluar dari konfigurasi DHCP-nya. Selanjutnya IP yang tidak akan diberikan IP DHCP exclude address 200.100.10.1. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita fokus ke pemberian IP address untuk yang klien yang fast Ethernet 0/0. Pilih PC1, pilih desktop, IP configuration. Kurang lebih seperti ini, kita pilih DHCP. Nanti akan dapat nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk PC2, desktop IP configuration. Ini PC2 ya. Nah, kita pilih DHCP, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk yang laptop 1, desktop IP configuration. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya, kalau sudah, saya close lebih dahulu untuk konfigurasi DHCP-nya. Nah, selanjutnya, kita fokus lagi ke router yang di Depok. Kita fokus ke jalur ini terlebih dahulu nih. Jalur ini yang fast Ethernet 0/0 ya. Nah, kita masuk interface fast Ethernet 0/1. IP address 200.100.20.1 subnet masknya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Baru selanjutnya kita restart. No shutdown. Kita keluar. Selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi DHCP-nya nih. IP DHCP pool. Contohnya NW2 minus Jakarta. Nah, berapa networknya? 200.100.20.0 ya. 20.0, subnet masknya 255.255.255.0. Default root 200.100.20.1. Oke, selanjutnya kita keluar. IP DHCP exclude address 200.100.20.1.
Oke, sekarang kita lakukan konfigurasi dari sisi klien. Kita fokus ke, nah untuk yang fase Ethernet 0/1, pilih PC3, desktop IP configuration, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk PC ketiga, kita pilih DHCP, nanti otomatis akan dapat. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya pilih PC ke laptop ya, laptop 2, desktop IP configuration, laptop 2, pilih DHCP, lakukan hal yang sama untuk laptop 3, desktop IP configuration. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, sekarang kita fokus ke jalur yang ke kanan. Sebentar, saya close lebih dahulu. Nah, kita fokus ke yang ini nih, masih di router Depok. Kurang lebih seperti ini. Berarti kita fokus ke interface serial 0/0/0. Selanjutnya IP address-nya berapa? IP address-nya 50.1. IP address 200.100.50.1 subnet mask-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita berikan clock rate-nya. Clock rate 64.000 ya, 64.000. Oke, selanjutnya kita shutdown. Kita restart. No shutdown. Oke, kurang lebih seperti ini nih. Selanjutnya kita keluar. Kita keluar lagi. Kita bisa lihat IP root-nya. Show IP root. Show IP root. Oke, kurang lebih seperti ini. Berarti sudah ada 2 nih yang sudah koneksi. Oke, selanjutnya nanti tinggal lakukan hal yang sama untuk yang router ini nih, router Surabaya, router Bogor. Router Bogornya kalian konfigurasi mulai dari yang ini terlebih dahulu nih, fase Ethernet 0/0, baru selanjutnya kalian berikan DHCP, terus di setting IP address untuk kliennya. Selanjutnya kalau sudah masuk ke fase Ethernet 0/1 untuk yang Bogor, 0/1 untuk yang Bogor, selanjutnya sampai DHCP-nya. Kalau sudah selesai baru kalian konfigurasi yang serial ini, yang 50.2. Baru selanjutnya nanti kalian lakukan proses routing. Proses routing seperti yang tadi sudah saya contohkan, yang ini nih. Nah, ini proses routing. Berarti proses routing antara router Bogor dengan router Depok. Ini yang nantinya bisa kalian lakukan. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.